Paling gue benci Axel, semua pandangan gue ke lo, semua itu salah. Kau berpihak pada Axel, Lucian. Ternyata kepada dialah darah Kasarius mengalir dengan deras. Nonton TV apa TV yang nontonin dulu? Kamu kita aku banget. Hello guys, akhirnya Rose mikirin Axel. Seolah malam itu Rose sedang membuka lagi kenangan sebelum 5 tahun silam. Saat itu usia Rose masih sekitar 13 tahunan. Masih terlalu muda untuk memahami apa sebenarnya perasaan yang ia miliki terhadap Axel. Namun ucapan Devon siang tadi perlahan mulai mempengaruhi cara pandangnya. Untuk pertama kalinya Rose mencoba melihat Axel dari sudut yang berbeda. Kenapa sampai sekarang Axel belum pernah memiliki pasangan? Kenapa Devon begitu yakin bahwa Axel sebenarnya udah mencintai seseorang selama bertahun-tahun dan memilih menjaga perasaan itu sendirian? Bahkan lebih jauh lagi, kenapa Devon sampai berpikir bahwa mungkin Axel pernah membuat sebuah janji pada seseorang yang masih dipegang hingga hari ini? Tadinya sih Rose merasa semua itu bukan urusannya. Kehidupan pribadi Axel adalah urusan Axel sendiri. Nggak ada alasan bagi Rose untuk ikut campur. Namun entah kenapa malam itu semua ucapan Devon terus terngiang di kepalanya tanpa diminta. Sayangnya sebelum lamunan Rose sempat menggali masa lalu lebih dalam, keburu Mohan datang dengan berbagai ledekan khasnya. Bahkan dengan santai Mohan siap memberikan dukungan dan restu kalau suatu hari Rose menyukai seorang cowok, asalkan bukan Fatah. Dan satu-satunya nama yang masuk dalam daftar restu Mohan hanyalah Ken, sosok yang berdasarkan banyak hal emang ya bisa jadi paling sempurna buat sebagai pasangan. Masalahnya tuh guys, justru dong belakangan ini kita penonton setia terus dibuat baper oleh chemistry antara Rose dan Axel. Walaupun ya sutradaranya masih sangat kejam karena sengaja belum mau mempertemukan mereka secara langsung. Seenggaknya berbagai adegan yang memperlihatkan ketulusan perasaan Axel udah cukup menjadi hiburan tersendiri. Sebelumnya dengan tegas Axel menyatakan bahwa nggak akan pernah menikah kecuali dengan Rose. Juga keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Rose aja. Ternyata juga nih Axel mengambil langkah yang jauh lebih besar, langsung meminta Pak Dani Terias untuk menyusun dokumen resmi yang menyatakan bahwa Axel nggak akan mengambil keuntungan sedikit pun dari perjodohan tersebut. Nggak ada hak pemilikan, hak pengelolaan maupun klaim atas aset dan warisan yang menjadi bagian milik Rose. Alasan Axel melakukannya agar suatu hari nanti jika Rose mempertanyakan kenapa Axel mau berada di sampingnya, Axel ingin ada bukti yang jelas, ada saksi yang nyata bahwa semua yang ia lakukan murni karena keinginannya sendiri, karena perasaannya, dan sama sekali bukan karena pengaturan yang tertulis dalam wasiat Opa Alferic. Nantinya guys, dokumen itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena untuk saat ini Axel justru harus memainkan peran yang sepenuhnya bertolak belakang dengan kenyataan. Demi menjalankan rencana besar, mereka semua harus membuat Oma Dominic merasa aman dan lengah. Hanya dengan cara itulah Om Ares dan Tante Kes dapat membawa Arya Mohan Alferic pulang secara resmi tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena itu Axel harus berakting di hadapan keluarganya, terutama Oma Dominic dan Mama Valerian. Axel menunjukkan seolah dirinya selama ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk menerima perjodohan dengan Rose. Seolah Axel juga yang satu-satunya membebaskan Om Danuel, dan hasilnya Axel memperoleh restu perjodohan tersebut. Yang artinya seolah Axel telah mendapatkan separuh dari kekuasaan keluarga Alferic. Bahkan lebih jauh lagi, Axel sengaja memberi kesan bahwa keluarganya juga akan ikut menikmati segala keuntungan yang ia miliki. Sepanjang pembicaraan itu, Axel terlihat begitu santai, seolah ya lawannya udah berhasil ia kendalikan sepenuhnya. Bahkan ketika Axel tertawa dan ngomong bahwa nggak mungkin adalah orang yang menolak kekuasaan, Axel berhasil membangun citra baru tentang dirinya, seolah sebagai sosok yang tampak ambisius, licik, dan sangat cermat dalam menghitung setiap langkah. Hasilnya sesuai harapan, meskipun ya wajah Oma masih menunjukkan kewibawaan yang biasanya membuat siapapun merasa takut. Dalam hati si Oma justru merasa bangga baginya akhirnya menemukan juga keturunan yang benar-benar mewarisin kelicikan darah Kasarius. Padahal kenyataannya Axel hanya sedang memanfaatkan persepsi mereka. Meskipun Axel nggak keberatan dianggap licik maupun serakah, namun satu hal yang nggak ingin dilakukan adalah menjadi sekejam Oma Dominic. Karena itu dengan nada yang terdengar seperti perintah, Axel menyarankan agar Oma berhenti melakukan tindakan yang bisa memperburuk keadaan, terutama hal-hal yang berpotensi mencelakai orang lain. Menurutnya semua itu hanyalah bentuk kepanikan yang nggak perlu. Bahkan Axel pun meremehkan ancaman yang selama ini paling ditakutin Oma Dominic. Menurutnya sekalipun nanti Arya Mohan Alferic menceritakan semua yang diketahui pada Om Danuel, pada akhirnya itu hanya akan menjadi sebuah cerita tanpa bukti. Tentu aja lah ini hanyalah bagian lain dari sandiwara. Tujuan sebenarnya adalah mengarahkan agar Oma berhenti menjadikan Mohan sebagai target. Singkatnya lah ya, setelah semua yang ingin disampaikan selesai, Axel meninggalkan ruangan itu dengan senyum tipisnya karena yakin Dominic telah berhasil terkecoh. Seenggaknya sekarang Axel udah memiliki bukti dan saksi yang suatu hari nanti bisa menjelaskan semuanya
semuanya jika sampai terjadi kesalahpahaman besar, bahkan jika Rose sendiri akhirnya meragukan perasaannya. Namun langkah Axel mendadak berhenti. Blade udah berdiri menghadangnya dengan tatapan kemarahan karena merasa dikhianati. Blade percaya banget ya kalau selama ini ternyata bukan hanya salah menilai karakter Axel, tapi juga Blade meyakinin ternyata Axel ikut berperan untuk menjebaknya masuk ke rumah itu. Nah, prediksi kita guys, demi menjaga aktingnya tetap sempurna, Axel nggak berniat membantah ya. Mungkin Axel memilih menunjukkan sosok yang memang ingin sedang dipercaya oleh Blade, karena satu kesalahan kecil aja bisa membuat Blade melaporkan semuanya pada Oma Dominic. Artinya ya, sejak malam itu Axel resmi dianggap sebagai sosok paling licik yang berdiri untuk kepentingannya sendiri, seseorang yang gak memihak Alferic maupun Casarius, seseorang yang seolah berdiri sendirian dengan separuh kekuasaan keluarga Alferic di tangannya. Dan posisi itu cukup untuk membuat seluruh penghuni rumah harus mendengarkan apapun keputusan yang ia ambil. Dan semua rencana diharapkan berjalan lancar sampai mereka berhasil mendapatkan bukti semua kejahatan Oma Dominic yang tersimpan di arsip Quiet Ledger. Pastinya dong Oma juga akan berusaha lebih cepat memaksa Harry untuk menghancurkan arsip itu sebelum semuanya terlambat.